ini kekacauan berpikir gitu loh. Kelompok oligarki yang dilayani dengan baik, sementara kelompok yang marginal yang membutuhkan malah dipersulit. Oligarki maunya apa, itulah yang dipenuhi. Oligarki maunya harga minyak itu tetap mahal, itulah yang dipenuhi. Sedangkan orang-orang kecil yang kemudian berhak ya dipersulit. Ya, selanjutnya topik kedua ini adalah tentang pembelian minyak goreng harus pakai aplikasi Peduli Lindungi, dan ini sangat diskriminatif. Nah, di sini mungkin secara umum sasarannya sih saya kira baik ya. Hanya saja mungkin ini masalah teknis ini bikin ribet. Ini gimana tanggapan Bang Matlum? Iya, satu gini ya, minyak goreng ini kan naik terus problemnya bukan karena masyarakat ya yang menimbun gitu ya. Ini kan terjadi minyak goreng ini mahal karena ada permainan di tingkat produsen dan juga distributor sehingga barang itu langka di masyarakat. Tapi saya kira ada satu kebijakan yang ini muncul bahwa beli minyak goreng curah harus pakai aplikasi NIK aplikasi Peduli Lindungi atau menunjukkan nomor NIK-nya begitu, KTP. Ini kan satu hal yang nggak sesuai antara penyebab dengan solusinya, ya. Kalau penyebabnya terjadi penimbunan oleh masyarakat, apalagi ini masyarakat bawah gitu ya, kemudian solusinya adalah dengan cara menunjukkan KTP, mungkin itu klop. Tapi kan yang terjadi masyarakat tidak menimbun. Bagaimana mau menimbun, Bang Eko, Kang Eko? Orang harganya mahal, ya kan? Jadi yang perlu diperbaiki adalah distribusinya, gitu. Distribusinya ini kemana ya? Jangan sampai ada orang yang sudah memborong, tetapi ternyata dijual ke minyak goreng kemasan dengan harga tinggi. Nah, ini kan pelakunya distributor juga berarti kan, bukan masyarakat kan? Yang ini harus ditindaklanjuti gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa aplikasi Peduli Lindungi itu ya, itu aplikasi yang hanya dimiliki oleh mereka yang punya smartphone. Kalau handphonenya jadul ya, saya kira tidak bisa menginstal aplikasi Peduli Lindungi. Ya, nah, kalau dia masyarakat ini tidak punya HP ya dan kemudian dipaksa harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, ini yang namanya diskriminasi. Ya, diskriminasi kenapa? Seolah-olah yang beli minyak goreng curah itu harus orang yang punya HP-nya smartphone. Nah, bagaimana dengan KTP, Pak? KTP bisa juga. Ya, kalau KTP bisa juga, itu juga lebih baik. Tapi buat teman-teman ketahui, kenapa persoalan harga itu membuat transaksi masyarakat itu jadi ribet dan kompleks begitu loh. Ya, padahal kan sebelumnya kan tidak terjadi keribetan seperti ini. Simple aja, orang mau beli, pertama tersedia barangnya, mereka terjangkau, mereka bayar, selesai. Gitu loh. Nah, saya kira ini masyarakat ini saya kok melihatnya ada satu kekhawatiran negara ini sedang mengkolekting data dari masyarakatnya. Karena beberapa lembaga juga sudah mewanti-wanti, sudah mewaspadai aplikasi Peduli Lindungi. Bahkan ya, pemerintahan Amerika dalam reportnya tentang Human Rights Watch terhadap Indonesia, dia katakan bahwa aplikasi Peduli Lindungi ini melanggar HAM. Kenapa? Karena ini datanya di crawling, disedot semua, dimasukkan ke dalam server pemerintah. Kita pergi kemana, ya kan, pergi ke daerah mana, ke pusat perbelanjaan mana, berapa lama, itu semua di crawling. Jadi data kita tuh disedot semua, perjalanan kita, log handphone kita itu disedot semua. Nah, saya kok menduga ya, penggunaan aplikasi ini, aplikasi Peduli Lindungi ini adalah dalam rangka negara ingin memata-matai masyarakatnya gitu loh. Dan kalau negara ingin memata-matai masyarakat ini untuk apa? Ya, jangan dengan alasan COVID ya, tetapi sebenarnya negara sedang mengawasi gerak-gerik dari warga negaranya begitu loh. Nah, ini kan artinya kalau negara sudah punya pretensi begitu, ingin mengawasi warga negaranya, berarti kan negara tidak percaya dengan warga negara. Gimana sih?
Hal serupa pernah terjadi di Amerika karena ada satu agensi pemerintah Amerika yang namanya NSA, National Security Agency, itu mengcollecting data dari seluruh warganya untuk keperluan negara tanpa seizin dari pemilik data. Itu kalau di luar negeri adalah kejahatan HAM itu, bahkan WikiLeaks membocorkan bahwa negara, ya dalam hal ini NSA, memata-matai, mengawasi, dan kemudian mencatat, merecord satu data-data yang sebenarnya tidak boleh diperoleh kecuali dengan si izin dari pengguna data, karena itu hak private gitu. Saya kira itu komentar saya untuk sementara, Bro. Ya, nah ini secara efektivitas nih Bang. Kan Peduli Lindungi ini kan konteksnya adalah untuk COVID ya. Kemudian KTP, pengaruh langsungnya apa gitu ya? Pengaruh langsungnya apa untuk bisa dijadikan sebagai sarana atau persyaratan transaksi gitu? Korelasinya apa? Karena kalau untuk mengetahui mana masyarakat kelas bawah yang kurang mampu dan sebagainya untuk tepat sasaran istilahnya distribusi minyak bersubsidi itu kan indikatornya tidak akan jelas kalau hanya KTP saja kan, istilahnya seperti itu. Dan tidak mungkin di tempat-tempat penjualan minyak goreng pun ada semacam detektor ya untuk mengklasifikasi orang-orang begitu kan. Nah, selain yang tadi Bang Makno sebutkan bahwa istilahnya bagaimana dengan yang tidak punya handphone, ini kan diskriminatif. Nah, karena untuk masyarakat kelas bawah, apalagi yang tinggal di gubuk-gubuk, beli minyak gorengnya aja susah, apalagi beli handphonenya, begitu kan? Ini menjadi sebuah hal yang boleh dibilang sebuah kekonyolan ya. Nah, ini bagaimana menanggapi ini, Bang? Ya, jadi gini, Bro Eko. Sebelumnya ada isu bahwa minyak goreng curah ini di stop saja. Alasannya kualitasnya berbeda dengan kualitas di minyak kemasan. Karena kualitasnya berbeda, merendahkan martabat bangsa Indonesia, maka minyak curah ini ditutup saja. Begitu kan pernyataan Pak Luhut. Nah, belum selesai isu ini tiba-tiba muncul untuk minyak curah, masyarakat kelas ini yang menggunakan membeli minyak curah ini harus dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau menunjukkan KTP. Sementara kalau yang beli kemasan tidak perlu. Lah ini gimana sih? Ya katanya kualitasnya rendah. Ya, bukannya kemudian statement dulu, perbaiki dulu bahwa sekarang mulai bulan Juni ini ya seluruh minyak goreng curah memiliki kualitas yang sama dengan minyak goreng kemasan, premium kah atau sederhana, sama semua. Itu dulu dong yang di statement. Nah ini kan artinya kualitasnya belum diperbaiki, masih menurun. Kemudian dia memberikan beban kepada masyarakat kelas ini supaya menunjukkan KTP. Sementara di kelas yang lain yang beli kemasan premiumnya di mall itu tidak perlu membelinya dengan KTP atau whatever aplikasi yang ada. Kan kalau menurut saya itu ya sangat diskriminatif. Ya, itu nggak boleh gitu. Harusnya dalam penanganan minyak goreng ini ya sederhana saja. Suplai minyak goreng sebanyak-banyaknya kepada pasar, baik itu di pasar kemasan atau pasar curah, supaya di harganya turun. Ya, harganya 14.000 ya, yang normal itu bunga 24.000 ya, yang kemasan itu ya harusnya di levelnya ya sekitar 18.000 lah paling banyak gitu. Paling mahal itu. Tapi kan ini harganya masih meninggi gitu loh, apalagi katanya sudah tiada tim, janjinya 2 minggu akan turun, mana? Ya 2 minggu tuh turunnya itu di level 16.300, jauh daripada target 14.000. Yang ada 14.000 itu adalah ketika minyak goreng itu dilepas oleh pemerintah kayak buat operasi pasar 14.000, tapi begitu operasi pasarnya hilang, harga minyak curah di pasar itu kembali lagi kepada 16.300. Ini kan gimana sih gitu? Nggak berhasil kan berarti dalam mengelola minyak goreng ya. Dan saya kira saya ingin katakan bahwa prediksi kami benar, bahwa kami sudah menyatakan saat Jenderal Luhut ya ditugaskan untuk menangani minyak goreng ini, saya sampaikan ya
bahwa Jenderal Luhut, mohon maaf Jenderal, kali ini Anda tidak akan berhasil. Karena saya lihat profilnya Pak Jenderal ini yang dekat dengan kelompok oligarki, ya, oligarkinya pun oligarki minyak sawit gitu ya. Dan saya kira ini hanya cari-cari alasan saja untuk melakukan tindakan-tindakan, tapi kenyataannya yang diminta itu kan supaya harga ini turun dan tersedia di lapangan. Kan sampai saat ini udah berjalan hampir sebulan ya, Breko ya. Dari saya kira sebulan lebih, tanggal 24 Mei kalau saya tidak salah itu ditugaskan kan. Tapi sekarang sudah tanggal 28 Juni gitu. Jadi artinya sudah lebih, dan ternyata tidak sesuai, dan apa yang kita prediksi benar kan, bahwa ya harga minyak goreng belum kepada level sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi mungkin perlu diingat bahwa harga 14.000 itu sebetulnya harga yang sudah mahal ya. Karena sebelumnya ya harusnya target bukan itu ya, harusnya. Target itu harus sebelum 14.000. Iya, target itu kalau menurut saya 11.500, dan itu di posisi bulan November 2021. Nah, itu dia. Kemudian kalau memang ada kebijakan menghentikan minyak curah ini dihentikan, itu yang senang tentunya kembali para oligarki, karena masyarakat digiring untuk membeli minyak yang mereka produksi gitu ya, non-subsidi kan. Nah, ini tentunya apa istilahnya, tidak pro rakyat ya. Saya kira tidak pro rakyat. Hal-hal yang berkaitan dengan subsidi sangat sulit didapat artinya dengan keribetan atau prosedur seperti ini. Di mana harusnya hal yang transaksi seperti ini kan tidak perlu ada birokrasi ya, dengan persyaratan-persyaratan gitu. Nah, kemudian menurut Bang Matnur, ini sebaiknya seperti apa gitu ya dalam menciptakan harga murah kan, istilahnya masa harus dengan sebuah birokrasi begitu, rantai birokrasi. Bukankah ada solusi lain ya yang mungkin Bang Matnur mungkin bisa diulang lagi nih solusinya yang sering diutarakan untuk sebagai pengingat begitu ya, karena nggak pernah digubris, kayaknya nggak pernah digubris gitu ya aspirasi masyarakat seperti kita gitu. Gimana Bang? Ya, saya ingin katakan sebelum masuk ke apa solusinya untuk penanganan minyak goreng, saya ingin katakan begini. Dalam kebijakan publik, masyarakat minoritas, kelompok marginal, inilah yang pertama harus dilindungi oleh negara. Dan dalam konteks minyak goreng, ini adalah masyarakat pengguna minyak curah lah yang harus dilindungi oleh negara. Dialah yang harus dipermudah. Dialah yang harus dia prioritas supaya harganya lebih terjangkau. Karena mereka ini adalah kelompok marginal. Ya. Dan saya kira kalau dilihat dalam konteks kebijakan sawit, kok saya merasa mereka kelompok kecil ini malah yang terdiskriminasi, lebih ribet, lebih rumit, lebih kompleks gitu loh. Membeli minyak curah dengan harga 14.000 perlu nunjukin KTP, perlu nunjukin aplikasi lindungi. Itu nggak make sense gitu dalam ilmu kebijakan publik yang saya pelajari, bahwa negara itu hadir itu untuk mereka, terutama negara mengumpulkan pajak dari kelas menengah untuk diberikan kepada mereka. Mereka lah yang harus kita servis pertama kali. Tapi yang terjadi ya menurut saya ini kekacauan berpikir gitu loh, kelompok oligarki yang dilayani dengan baik, sementara kelompok yang marginal yang membutuhkan malah dipersulit. Nah, saya kira kok kita ini perlu mengingatkan pemerintah ya supaya jangan salah arah ini. Ini salah arah terus sih. Kenapa sih salah arah terus? Mereka menurut saya satu ya, karena mereka berpihaknya kepada oligarki. Oligarki maunya apa, itulah yang dipenuhi. Oligarki maunya harga minyak itu tetap mahal, ya itulah yang dipenuhi. Sedangkan orang-orang kecil yang kemudian berhak ya dipersulit. Ya ini kan semakin aneh gitulah. Nah, yang kedua, balik lagi kepada solusinya. Solusinya saya kira untuk penanganan minyak goreng, solusinya adalah kita kenali dulu, identifikasi dulu apa akar masalah minyak goreng ini. Apakah dari sisi supply, apakah dari sisi demand. Kalau dari sisi supply, maka kita sudah jelaskan, tidak ada masalah mengenai supply. Kita ini produsen minyak sawit terbesar di dunia. Kita ini punya 53 juta ton produksi dari tanah bumi Indonesia.
kita nomor 1 dan kita menyusun sekitar 60%. Kalau kita combine dengan Malaysia, kita menyusun 85% produksi CPO di dunia. Jadi nggak ada masalah supply. Masalah demand juga nggak ada. Tidak ada peningkatan yang tajam. Untuk orang makan minyak goreng, beli tiba-tiba ada peningkatan. Tidak ada. Tidak ada juga masyarakat yang menyimpan gitu ya untuk kepentingan demand-nya tinggi. Nggak ada. Jadi masalahnya apa, Pak? Jadi bukan masalah supply, bukan masalah demand. Masalahnya adalah antara supply dan demand ini ada distribusi. Dan distribusi ini dikuasai oleh produsen. Dan produsen ini tadi kepentingannya dia ingin minyak ini tetap mahal. Kenapa? Alasannya kompensasi COVID 2 tahun terakhir. COVID itu 2 tahun terakhir itu membuat mereka suffering, jadi mereka ingin mengkompensasi, begitu cara alur berpikirnya. Nah, kalau kita udah tahu antara produsen dengan distributor, inilah yang pemerintah fokusin. Jadi nggak perlu buat alasan KTP, aplikasi lindungi, nggak perlu, itu nggak mengatasi masalahnya. Nah, masalahnya di sini kalau menurut kita, karena di sini udah terjadi market failure, maka perlu government intervention, perlu intervensi negara. Negara ini dalam hal ini Pak, bisa nggak memaksa negara? Ini wilayah private soalnya. Kalau gitu pemerintah mengusahakan agar ada BUMN, entitas negara yang memproduksi minyak goreng menjadi pihak ketiga. Jadi tiba-tiba negara punya produksi minyak goreng dan kalau bisa ini menjadi yang terbesar sehingga dia bisa mempengaruhi harga. Begitulah pendekatan market. Kalau di zaman negara otoriter itu dipanggil pengusaha-pengusaha minyak gorengnya ditodongkan senjata, Anda harga turun apa enggak? Itu negara otoriter. Kalau negara demokrasi dipanggil nggak mau ya dibuat pemain baru, yaitu negara yang bermain. Dialah yang kemudian memaksa para oligarki ini untuk ikutin harga dari harga pemerintah atau harga BUMN itu. Jadi salah satu solusinya saya kira menyiapkan salah satu BUMN untuk masuk ke dalam produksi dari minyak goreng. Sementara ini kan sudah ada PTPN nih. PTPN ini kan sudah menghasilkan CPO. Mereka punya kebun sawit juga. Nah, mereka perlu di-equip menurut saya untuk mengembangkan PTPN ini menjadi produsen minyak goreng. Dan kalau bisa kita akan targetkan kalau permintaan domestik minyak goreng itu sekitar 9,3 juta kiloliter di tahun 2022 ini, minimal BUMN ini bisa memproduksi setengahnya, berarti sekitar 5 juta kiloliter per tahun. Kalau sudah ada seperti ini, kelepek-kelepek itu oligarki bro, harganya itu bisa langsung ke level 11.500 itu. Karena ada intervensi negara. Tapi masalahnya pengambil kebijakan kita nggak mau, ya. Menteri Menek BUMN kayaknya merasa minyak goreng bukan urusan dia. Ya, Menteri Perdagangan mengatakan saya sudah survei ke pasar, yang terjadi adalah masyarakat memang kenaikan sudah 70% di pasaran, diminta masyarakat bersabar, coba. Nggak ada solusi konkretnya gitu loh. Ya, saya kira sih perlulah kita berpikirnya out of the box dan mengikuti saran-saran di luar pemerintahan, dan saya kira di channel Jangan Salah Arah ini kita ingin konsisten memberikan rekomendasi-rekomendasi yang membuat kembali ke arah yang benar, begitu. Oke, baik, ini sangat clear sekali ya. Standpoint kita masih tetap dan jurus-jurus yang sudah dilakukan oleh pemerintah juga ternyata sampai saat ini belum tepat sasaran ya, yang kita nilai berikut seperti itu ya. Ya, baik, kita lanjutkan saja kepada topik berikutnya. Tapi pemirsa jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Hidayat. Dan simak terus segmen Jangan Salah Arah yang tayang tiap hari.